Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Esther Kaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem filsafat Pancasila. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena ia mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk moral, politik, sosial, dan agama. Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi negara, tetapi juga memberi panduan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Filsafat juga sebuah konsep pemikiran fisiologis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan yang akan saya bahas yaitu fungsi filsafat Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, filsafat Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Di sini maksudnya adalah sebagai hal yang memberikan ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Yang ketiga, filsafat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu maksudnya adalah untuk mengatur hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikannya sebagai sumbernya dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, filsafat Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Tujuan negara Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan 3 filsafat. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, yang ketiga, aksiologi. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian ontologi. Pengertian ontologi itu merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Oke, yang kedua kita menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi derivasinya dari bahasa Yunani, berarti teori ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan gabungan dari 2 kalimat. Yang pertama, episteme atau gabungan, dan logos atau teori. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu pengetahuan. Oke, yang ketiga kita menjelaskan tentang apa itu aksiologi. Secara bahasa, aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu aksi, yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksilogos dipahami sebagai teori nilai. Saya akan menjelaskan pengertian dari implementasi filsafat Pancasila dalam kewarganegaraan adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentuk ideologi Pancasila. Memberikan contoh dari implementasi dalam kehidupan demokrasi, yaitu ada 3. Yang pertama, penyampaian pendapat. Pikirkan dengan matang pendapat yang disampaikan. 2. Dasari pendapat dengan fakta. 3. Sampaikan dengan sopan. 4.
utamakan kepentingan umum. 5. Jangan memotong pendapat orang lain. Yang kedua, kegiatan pembuatan keputusan bersama. Contoh kegiatan pembuatan keputusan bersama di lingkungan masyarakat yaitu bermusyawarah dalam pemilihan ketua RT dan RW. 2. Bermusyawarah dalam pelaksanaan kerja bakti. 3. Bermusyawarah dalam pemilihan ketua RT dan RW. 4. Bermusyawarah tentang penerimaan bantuan dari pemerintah. Ketiga, pengawasan pelaksanaan keputusan bersama. Contoh pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ada 5, yaitu yang pertama, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. 3. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan. 5. Pengambilan tindakan koreksi. Di sini saya akan membahas tentang contoh implementasi filsafat Pancasila dalam kewarganegaraan dan partai politik. 1. Kewarganegaraan menghormati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik seperti pemilihan umum, diskusi publik, dan kegiatan masyarakat. Menghormati dan menjaga keberagaman budaya, agama, dan suku dalam masyarakat dengan saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai persatuan dan kesatuan. 2. Partai politik memasuki nilai Pancasila dalam konstitusi partai politik dan menjadinya sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan kebijakan partai. Mendorong partai politik untuk berbagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memperjuangkan kepentingan bersama. Mengedepankan prinsip keadilan sosial dalam program partai politik seperti dengan mengusungkan kebijakan distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Mendorong partai politik untuk menjunjung tinggi demokrasi internal dengan melibatkan anggota partai dalam mengambil keputusan dan memilih. Implementasi filsafat Pancasila dalam kewarganegaraan. Implementasi hak asasi manusia. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tak terlandas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Hak asasi manusia memiliki hak hidup, hak keluarga, hak pengembangan diri, hak keamanan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Pancasila memandang bahwa hak asasi manusia
dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengembangan hidup politik nasional. Yang dimaksud dengan implementasi adalah bagian dari implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dapat dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai materi pelajaran bernegara. Dapat dilakukan dengan yakni materi rumus atau eksistensi dalam materi isi atau substansi Pancasila dalam konsep pandangan hidup bangsa dan ideologi kebangsaan. Cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu mengimplementasi sikap positif pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa. 1. Gemar bermusyawarah. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia selain gotong royong adalah musyawarah. Tegang rasa kehidupan, beriman dan bertakwa. Contoh dari implementasi yaitu menghormati pendapat orang lain, menghormati perbedaan agama, saling tolong-menolong, melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sekian dan terima kasih.